Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan tentang merawat jenazah 1 yang meliputi mentalkin mayit, yang kedua memandikan mayit, yang ketiga mengkafani mayit. Saya Diani Rosidatul Azizi. Saya Inas Narifa. Saya Rusa Fadilatur Rahmah. Selamat menyaksikan video kami. Saya Diani Rosidatul Azizi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang mentalkin jenazah. Mentalkin artinya menuntun seseorang yang akan meninggal dunia untuk mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Mentalkin seseorang yang akan meninggal disunahkan bagi orang yang ada di sisi orang yang meninggal dunia. Dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talkinlah orang yang hendak mati di antara kalian untuk mengucapkan la ilaha illallah." Hadis riwayat Muslim 916. Kalimat ini ditekankan agar dia bisa mendapat surga. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang kalimat terakhirnya la ilaha illallah, maka wajib masuk surga." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan dihasankan Al-Albani. Lalu bagaimana cara mentalkin orang yang akan meninggal? Yang pertama, bisikan kepada orang yang hendak meninggal untuk mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua, bila perlu tambahkan janji indah di akhir jika berhasil mengucapkan kalimat tauhid. Misalnya, ucapkan la ilaha illallah, surga akan menantimu. Ini seperti yang dilakukan Nabi Muhammad ketika mengajak Abu Thalib untuk mengucapkan la ilaha illallah ketika mendekati kematiannya. Yang ketiga, jangan sampai orang yang meninggal merasa terganggu karena yang mentalkin terlalu sering mengulang-ulang. Karena ini bisa membuat dia tidak senang dengan kalimat la ilaha illallah. Nama saya Inas Narifa, nomor induk mahasiswa 932219019. Di sini saya akan menjelaskan syarat dan ketentuan dan serta tata cara untuk memandikan jenazah. Jadi, apa itu memandikan jenazah? Memandikan jenazah itu merupakan syarat untuk mengurusi jenazah dalam umat Islam. Sesuai dengan hukumnya, memandikan jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Memandikan jenazah juga termasuk dalam rangkaian hal penting sebelum menyalatkan jenazah atau pula memakamkan jenazah. Memandikan jenazah menjadi tidak wajib dilakukan apabila yang meninggal dalam jumlah banyak seperti pada kisah peperangan pada zaman Nabi terdahulu. Lalu, jenazah yang wajib dimandikan. Yang pertama, muslim atau muslimah. Yang kedua, ada tubuhnya. Yang ketiga, kematian bukan karena mati syahid. Seperti dalam peperangan itu, jenazahnya kan terlalu banyak, jadi tidak wajib untuk dimandikan. Dan yang terakhir, bayi yang tidak meninggal karena keguguran. Selanjutnya yaitu syarat orang yang memandikan jenazah. Yang pertama yaitu beragama Islam, yang kedua sudah baligh, yang ketiga berniat untuk memandikan, yang keempat mengetahui hukum dan tata cara dalam memandikan jenazah, dan yang terakhir yaitu terpercaya amanah dan mampu menutupi aib jenazah. Selanjutnya yaitu orang yang berhak memandikan jenazah laki-laki. Yang pertama, laki-laki yang memiliki hubungan keluarga atau kerabat seperti kakak, adik, atau anak laki-laki ataupun kakeknya. Dan yang kedua yaitu istri. Yang ketiga, laki-laki yang bukan kerabat seperti tetangga. Dan yang terakhir, perempuan yang masih mahram seperti contohnya anak. Dan selanjutnya orang yang berhak memandikan jenazah perempuan. Yang pertama yaitu suami, yang kedua perempuan kerabat seperti anak perempuan, kakak perempuan, ibu, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu perempuan yang bukan kerabat, yaitu tetangga. Dan yang terakhir yaitu laki-laki yang mahram. Selanjutnya yaitu niat untuk memandikan. Untuk laki-laki, nawaitul ghusla adaan hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Dan yang perempuan, nawaitul ghusla
adaan hazal mayyitati lillahi ta'ala, yang artinya saya berniat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari mayit laki-laki atau perempuan ini karena Allah lillahi ta'ala. Dan yang selanjutnya yaitu tempat memandikan, perlengkapan dalam memandikan jenazah. Yang pertama yaitu tempat memandikan harus tertutup, dan yang kedua ada air bersih, yang ketiga air sabun atau air wewangian, dan selanjutnya handuk serta kain basahan. Tata cara yang pertama yaitu meletakkan jenazah. Sebelum memandikan tentunya berniat untuk memandikan seperti niat yang tadi. Yang selanjutnya yaitu tutup jenazah dengan kain basahan, bisa jarik atau yang lain sebagainya yang bisa menutupi jenazah. Yang selanjutnya yaitu periksa kuku, bagian ketiak, atau apabila dilihat apabila perlu dibersihkan ya dibersihkan terlebih dahulu. Yang selanjutnya yaitu bersihkan gigi, lubang hidung, telinga, dan rambut, sela-sela jari. Lalu selanjutnya angkat jenazah hingga setengah duduk, tekan perutnya untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang masih tersisa di dalam perut. Yang selanjutnya yaitu siram kotoran tersebut 3 kali atau hingga bersih. Dan selanjutnya bilas dengan air sabun, lalu miringkan jenazah ke kanan, lalu dibersihkan dari atas ujung rambut sampai ujung kaki, lalu bilas dengan air 3 kali. Selanjutnya begitu juga dengan sisi kiri jenazah, dibersihkan dari ujung rambut hingga ujung kaki, lalu dibilas 3 kali. Selanjutnya yaitu jenazah diwudukan. Untuk mulut dan hidung tidak perlu untuk dimasuki air, hanya cukup untuk dibilas saja dengan air. Lalu bila masih ada kotoran ketika memandikan, bisa diulangi untuk memandikannya lagi, dibersihkan yang masih kotor. Namun apabila keluarnya kotoran itu saat sudah akan dikafani, tidak perlu dimandikan, cukup dengan membersihkan kotorannya saja. Lalu ketika selesai memandikan jenazah, hendaknya diusap dengan handuk agar kering, agar kain kafannya tidak basah. Sekian untuk penjelasan memandikan jenazah. Bisa dilanjutkan dengan penjelasan mengafani jenazah. Saya Nisa Fadilatur Rahma. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengafani jenazah perempuan. Pengertian mengafani jenazah adalah membungkus jenazah dengan kain kafan setelah jenazah selesai dimandikan dan sebelum disolatkan serta sebelum dikubur. Hukum mengafani jenazah adalah fardu kifayah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengafani jenazah adalah seperti 1. Jangan mengafani jenazah secara berlebihan. 2. Untuk mengafani jenazah yang sedang melakukan ihram, maka cukup dikafani dengan kain yang dikenakannya untuk ihram. Bagi laki-laki tidak boleh ditutup kepalanya, dan bagi perempuan tidak boleh ditutup mukanya, serta tidak boleh diberi wangi-wangian. Ketiga, bagi jenazah yang mati syahid cukup dikafankan dengan kain yang menempel di tubuhnya ketika dia meninggal, meskipun banyak darah yang menempel di kainnya. Jika ada pakaian yang terbuat dari besi atau kulit, maka hendaknya ditinggalkan. Keempat, biaya kain kafan yang digunakan hendaknya diambil dari pokok serta peninggalan si jenazah. Hal-hal yang disunahkan dalam mengafani jenazah adalah kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh jenazah. Kain kafan hendaknya berwarna putih. Jumlah kain kafan untuk jenazah laki-laki hendaknya 3 lapis, sedangkan
bagi jenazah perempuan 5 lapis. Sebelum kain kafan digunakan untuk membungkus atau mengafani jenazah, kain kafan hendaknya diberi wangi-wangian terlebih dahulu. Tidak berlebih-lebihan dalam mengafani jenazah. Tata cara mengafani jenazah perempuan yaitu: susunlah kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian. Kemudian, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan, serta taburi dengan wangi-wangian atau dengan kapur barus. Tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Pakaikan baju ke jenazah, pakaikan kerudung, pakaikan kain untuk menutupi kemaluan. Lalu balut jenazah dengan kain helai per helai. Setelah itu ikat jenazah dengan tali yang sudah disiapkan. Assalamualaikum, saya Alif Qabdul Fitro. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata cara mengafani jenazah laki-laki. Hal pertama yang perlu dilakukan ialah: 1. Menyiapkan 5 pengikat tali kain kafan. Kedua, 3 potong kain kafan. 3. 1 sarung kafan. Dan lakukan langkah-langkah mengafani jenazah laki-laki. Langkah pertama, bentangkan 5 tali kain kafan sesuai dengan posisi atas kepala, dada, perut, lutut, dan bawah kaki. Langkah kedua, bentangkan kain kafan di atas tali, kanan, kiri, dan tengah. Selanjutnya, letakkan jenazah atau mayit di atas kain kafan. Yang keempat, pasangkan sarung kafan pada jenazah guna menutupi aurat jenazah. Langkah yang kelima, tutup jenazah dengan helai per helai kain. Yang terakhir, ikat tali kafan mulai dari kaki, lutut, perut, dada, hingga atas kepala. Dan itulah tata cara mengafani jenazah laki-laki. Di video mentalkin jenazah ini, saya akan menjadi yang ditalkin Dan saya yang akan mentalkin mayat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Video memandikan mayat kali ini saya menjadi jenazah yang dimandikan. saya menjadi yang memandikan. Dan saya juga yang akan memandikan. Bersihkan dengan memeriksa kuku terlebih dahulu, sela-sela jari kaki juga, dan juga ketiak. Bisa diperiksa apabila masih kotor, bisa dibersihkan terlebih dahulu. Lalu, angkat jenazah hingga setengah duduk, lalu tekan perutnya untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang masih ada di dalam tubuh. Menekannya perlahan saja. Lalu siram jenazah 3 kali. Kalau masih kurang bersih, bisa disiram lagi. Lalu basuh jenazah dari ujung atas rambut sampai ujung kaki dengan air bersih. Sabun juga. Lalu miringkan jenazah ke kanan, bersihkan dari ujung rambut hingga ujung kaki, diberi sabun, lalu dibilas dengan air sabun atau air biasa 3 kali. Apabila masih kurang bersih, bisa disiram lagi. Lalu sebelah kiri juga seperti itu. Bisa dibersihkan dari ujung rambut hingga ujung kaki, diberi sabun, lalu dibilas 3 kali. Apabila masih kurang bersih, bisa dibilas lagi. Kemudian setelah bersih, jenazah bisa diwudukan.
seperti wudhu biasa. Namun untuk mulut dan hidung tidak perlu untuk dimasuki air, hanya cukup untuk diusap dengan air. Setelah diwudukan, jenazah diusap dengan handuk agar nanti ketika dikafani, kain kafannya tidak basah. Sekian praktek memandikan. Di video mengafani jenazah kali ini, Saya yang akan dikafani, saya yang akan mengafani. dan saya juga yang akan mengafani. Untuk mengafani jenazah perempuan, yang pertama, hamparkan 3 utas tali untuk dipakai di kepala, badan, dan bawah kaki. Tali harus berjumlah 3, 5, atau yang berbadan besar berjumlah 7. Kami mau melaporkan Pak. Jadi adik saya namanya Cinta Pak. Suaminya Samudra bersama dengan Hemparkan kain panjang di atas 3 utas tali. Timpa kain sebelumnya dengan kain yang lebih pendek di sebelah kanan dan sebelah kiri. Lalu, timpa kain sebelumnya dengan kain yang lebih panjang pada bagian tengah kain. Letakkan kain pada bagian badan.
Siapkan kerudung yang akan dipakaikan pada jenazah. Hamparkan kain yang akan digunakan untuk baju jenazah. Letakkan kain sebagai penutup alat kemaluan dan pakaikan kepada jenazah. Pertama, pakaikan baju ke jenazah. Karena jenazahnya perempuan, pakaikan jilbab ke jenazah. Gunakan kain tersebut untuk menutupi kemaluan jenazah. Lalu, tutup jenazah dengan kain basahan. Balut jenazah menggunakan kain helai per helai. Setelah itu, ikat pada bagian kepala, badan, dan bawah kaki. Menyiapkan 5 pengikat tali kain kafan. Kedua, 3 potong kain kafan. 3. 1 sarung kafan. Dan lakukan langkah-langkah mengafani jenazah laki-laki. Selanjutnya, letakkan jenazah atau mayit di atas kain kafan. Yang keempat, pasangkan sarung kafan pada jenazah guna menutupi aurat jenazah. Langkah yang kelima, tutup jenazah dengan helai per helai kain. Yang terakhir, ikat tali kafan mulai dari kaki, lutut, perut, dada, hingga atas kepala. Dan itulah tata cara mengafani jenazah laki-laki.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.